Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gaus Dan perkenalkan, nama saya Fadil Asmi. Jadi kita di sini akan menemani kalian selama 1 jam ke depan buat sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang karya kehidupan kuliah mungkin ataupun yang kehidupan sehari-hari bersama rekan kita yang tamu juga di depan itu narasumber. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Barok. Rumah saya tinggal di Somal, Malang. Saya juga mahasiswa semester 5. Sehariannya apa mas selain jadi mahasiswa? Selain jadi mahasiswa, kadang bantuin ngerjain tugas teman dari joki. Jadi dia terima jasa joki tugas dan kebetulan dia jurusan IT. Jadi dia bisa lah kayak manajemen komputer gitu, agak jago gitu. Gimana? Kan masih mahasiswa ya, lebih mahasiswa. Kayaknya gimana sih caranya kita tuh jadi mahasiswa bisa sekali mas, soalnya yang banyak dirasakan oleh mahasiswa kan karena mungkin kita lepas dari dunia kerja. Itu bagaimana cara kita menghasilkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, banget. Ya buat ibarat uang jajan lah. Iya. Misal buat tambah uang jajan itu, misal kita punya kemampuan dari skill kita masing-masing. Misal kayak saya kan bisa coding gitu lah, kayak terima joki buat kerjain tugas, itu uang tambahan saya dari situ. Biasanya per joknya berapa mas? Bayaran? Tergantung tingkat kesulitan soalnya, tugasnya itu masing-masing. Tapi relatif Relatif. apa ada patokan? Enggak. Tapi biasanya ini mas kayak buat terima jogja masa kayak beda-beda kan sama orang lain sama teman ada dibedakan semua disamain Iya kayak Tetap sama. bersama semua. ini nggak ada diskriminasi harga. Nggak ada ini ya, nggak ada harga teman nggak buat satu usaha itu justru teman tuh harusnya lebih mahal ya mas. Lebih mahal buat menghargai, nggak ada harga teman makin kecil. Berarti sistemnya tradisional. Teman dan teman. Ya juga ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan para mahasiswa di luar sana yang mungkin ngambil kuliahnya reguler nggak bisa sambil kerja ya kan. Buat yang mungkin mohon maaf mahasiswa kan semuanya nggak semuanya mampu, jadi kayak kadang kurang uang jajan kan itu bisa menjawab pertanyaan kita mengambilkan dari intinya kalian tuh harus kembali sendiri ya Ya betul. kembali dari diri sendiri. Dan ada info juga katanya Mas Dorok ini pernah main betul juga mas, pengalamannya nih, backstory-nya Mas Dorok. Ya emang, nah dulu emang awalnya juga lihat, terus lihat temen saya dapat uang kok gampang, Tertarik jadi tertarik. Awalnya kan cuma iseng-iseng lah, dari iseng itu pertama biasa lah orang namanya judi, nanti awal-awal dikasih, itu kan ya udah kok kita habis. tapi kan ya masih lanjut Kadang-kadang saya main nggak ada, jangan ditiru guys. emang itu yang disuruh. Soalnya kalau kita video itu nggak ada habisnya, nggak ada habis semuanya. Masnya kan IT, pengetahuan mas tentang video online itu gimana mas? Polanya kata orang-orang pemain kan kayak Google tuh ada polanya, ini udah dapet itu nggak asli nggak mas? Itu nggak asli itu hoax. Wah, jadi ini tuh cuma sugesti doang ya? Berarti soalnya kan namanya judi online, mainnya di online, itu mainnya di website. Iya. Berarti kan yang dalihin di permainan itu kan sistem. Tapi tetap mau dapet apa enggak tuh dikendalin sama admin kan? Iya. Jadi dengerin guys yang masih main judi, jangan mau dibodohin sama admin. Nanti mungkin tuh depo sekali 2 kali dikasih kan? Ntar lama-lama juga yang lu dapet itu habis, malah bahkan bisa tepuk. Ini mas, kan judi online tuh haram ya. Haram. Kalau menurut masnya tuh gimana mas? Ya masalah uang haram apa uang halal itu kan tergantung pendapat masing-masing orang. Ya. Kalau misal orang
udah mepet terus udah dapat uangnya, udah ngerasain uangnya, itu nggak mikir halal apa haramnya. Kalau menurut Mas sendiri, Ya menurut saya sendiri tuh masih abu-abu mungkin, nggak belum belum mikir tahu. ya namanya masih muda kan, Soalnya sama kan duit ya pasti. anak muda megang uang lebih banyak terus datangnya tiba-tiba kan seneng. Intinya dapat uang tanpa usaha gitu aja, Ya nggak capek. tanpa capek lah cari nafkah. Ya mungkin kalau ditarik dari segi agama jelas itu haram, tapi ya mungkin uang haram pun juga dari juga nggak mas, kayak di dunia bank juga kan kayak Itu kan banyak ya riba. jadi kita ya udah mentoleransi kalau menurut dia mengambil jalan itu ya udah biarkan, karena setiap orang punya jalan sendiri kan. kan katanya kan tadi dijelaskan dari sistem, kan Mas sendiri dari IT. Kalau untuk pola-polanya tadi apa, Mas sendiri kan pastinya paham kan tentang sistem juga. Ya Nah, mengapa Mas masih memainkan? soalnya misal di dalam itu misal kalau dipikir itu menurut saya daripada orang IT pasti bakalnya dapat, cuman kan nggak tahu waktunya di mana, waktunya juga kapan belum tahu. Jadi misal kita dapatnya berapa ya itu sesuai sama yang kita uang masukin ke sistem itu. Ya paham, jadi intinya sedang merubah Iya. Tapi sebaik-baiknya kita menggunakan modal, kita akan kembali. Iya, bakalnya kayak gitu. Bahkan ya kita bahkan rugi. Ya, kalau nggak konsisten. Iya. tapi saya pernah dengar teman-teman juga yang pernah main, katanya orang yang main video online itu nggak semuanya itu mencari buat dapat, karena ada yang senang cuma permainan doang, kayak mungkin cuma buat main kan suka apa namanya mahjong gitu. Suka main doang lihat pecah-pecah, katanya ada yang bener ya yang kalau Mas juga merasakan gitu. Ya, soalnya itu menurut saya pribadi ya, karena kan saya juga main. Ibarat main kita uang modal nih awal misal 50.000, kita main di taruhan misal ibarat 1.000 lah, ya 1.000 rupiah. Dari uang 1.000 rupiah bisa jadi pecat misal 50.000, itu kan cuma sekali pencet. berarti kan senang karena berkali lipatnya. Nah, yang saya tanya kan berarti kadang ada orang yang suka cuma mainnya doang, habis mau dapat terserah, ini yang penting dia main gitu. Ya, soalnya kan misal pecahan besar itu kan berarti kan pecahannya lama, sedangkan Tahap lah uang yang pecah itu kan misal kayak tadi yang masnya bilang itu kan di mahjong itu kan ada kalinya, misal di luar itu kan kalinya dari 1, 2, terus 3, habis itu 5. Misal sekali pecah kali 1, 2 kali pecah kali 2, 3 kali pecah kali 3, 4 kali pecah masuk. Misal di bet 1.000 ibarat di logo lah paling besar, pesan paling besar di bet 1.000 itu kan jadi 3.000, misal 3.000 dikali 5 kan langsung 15.000. Misal berkelanjutan kayak itu terus kan bisa cepat. Mungkin dari segi orang yang main misal pecah kayak gitu lama kan jadi senang, padahal nggak mikir dari segi modalnya berapa. intinya pas dia dapat sedikit pun, kalau itu dalam konteks dapat dia bakal senang kan, bakal lupa sama modal yang udah dikeluarin gitu ya. Berarti bahaya juga intinya kayak Berarti dulu tuh jadi main karena emang seneng aja gitu ya. Iya. kayak candu, dia dibilang candu. Kalau rokok bisa candu kan ada sebab nikotin lah, kalau berarti emang udah merangsang di pikiran orang aja, pahami gitu. Nah, ini masnya kan berarti tadi semester 5 ya, 5 lah itu kita buat para maba mungkin, atau buat anak-anak yang masih SMA, buat SMK yang masih kuliah, bisa kita tanyain menurut masnya gimana yang enakan teman kelas enak apa dosen enak? Menurut saya pribadi itu mending dosen enak, soalnya misal di dunia perkuliahan awal masuk emang pada ada kenal sana sini, nah Nyari relasi lah. ya kumpul, tapi kalau misal masalah tugas itu udah masalah sendiri. Ya mungkin semester 1 masih banyak tugas kelompok Ya. teman-teman,
Tapi buat semester yang udah melangkah, Mbak, ini mau tanya, kalau tugas yang tugas mandiri itu mulai dari semester berapa? Ya dari semester 1 itu udah mulai, terus tugas kelompok juga ya mesti bakal sampai semester 7. Itu tergantung tugasnya, kalau project banyak kelompok ya. Kalau project akhir kebanyakan ya kelompok, kalau misal banyak berat. Terus kalau misal tugasnya tertulis apa bikin proposal lah, laporan gitu. Nanti semester 5 pasti udah bisa nasional. Kita sudah pasti banyak cerita dari anak-anak mahasiswa. Itu semester awal tuh kita udah bisa kenal. Mereka banyak yang keberatan. Yang menjadi mas tuh pandangan. Jadi pembuatan jurnal di semester 1 tuh kecil mas. Ya menurut saya itu benar. Soalnya kan dari saya sendiri tuh dapat buat latihan jurnal itu telat. Soalnya kan angkatan saya itu kan dapat kurikulum baru. Terus skripsi itu kan dadakan. Soalnya kan itu kan lagi ini. Jadi ada banyak pilihan kayak bikin penelitian, bikin artikel itu kan bisa. Terus misal dari semester 1 udah dapat apa udah dikasih sama dosen suruh bikin jurnal itu buat latihan, soalnya biar gak kaget. Berarti rumor untuk itu benar ada atau punya ide sendiri aja? Sebelumnya itu gak dihapus, masih ada, cuman banyak pilihannya. Mau lihat dari segi mahasiswa lah, misal skripsi kan menurut mahasiswa jadi beban lah, soalnya banyak, terus pusing, itu banyak. Misal kayak saya kan biasanya IT, bisa bikin aplikasi, atau aplikasinya itu sesuai sama dari yang dikasih dosen lah, sesuai. Kalau misal dapat di ACC, ya udah kita udah skripsi. Itu dari tugas kita mungkin semester 1 bikin project terus sesuai sama di skripsi bisa diajuin, itu udah skripsi. Tapi kalau pilihan buat tugas akhir saya skripsi kayak misal project dari kampus mana itu cuma kamu terapin apa yang kamu dan kamu punya Kayaknya itu semua kampus bisa. kayak mungkin di kampus-kampus ini kan umumnya misal ini subjek jurnal sampai tingkat berapa gitu. Kalau apa ke ACC kan bebas lewat subjek jurnal itu kan yang mungkin kan gitu kayaknya di semua kampus lah. Kalau kampus-kampus lain itu apa enggak, apa emang harus ada kampus yang cuma lu itu jalur itu doang? Ya itu masing-masing. Kita kan misal daftar kuliah kan ada jalurnya masing-masing. Kayak misal ada jalur reguler, terus KIPK, terus beasiswa. Ya, kalau misal beasiswa ya dikejarnya dari itu kayaknya prestasi. Kayak misal mau bikin skripsi kita bisa aja, terus mau bikin hasil lah. Apalagi misal jurusan saya kan IT, itu ada RPL. Kalau misal RPL itu kayak bikin aplikasi. Kalau misal TTG itu kan TTG itu kan teknologi berguna, kita bikin aplikasi terus bisa dikembangin di desa apa di pemerintah mana itu bisa langsung diangkat, bisa. Paus. Kalau misal habis TTG itu kan banyak pilihan, ada publikasi, TTG, RPL, penelitian, artikel. Tapi kalau misal bikin artikel itu kan harus diangkat dari atasnya, di ACC apa enggak. Kembali lagi kalau misal bikin hasil dari karya kita sendiri itu kita harus ACC apa enggak, misal dari dosen, terus dari dosennya tetap kayak ke rektor, di ACC apa enggak. Nah terus kalau misal RPL itu kita bikin sistem di mana sistem itu bisa digunakan sama pihak Google, ibarat udah legal lah. Sedangkan kalau misal mau bikin RPL udah legal, itu kan kita harus bayar ke Google kayak tiap bulannya apa tiap tahunnya di langganan. Itu kan perlu banyak waktu lah. Jadi kan
masa IT ya, sedangkan tuh di sosmed sekarang dan banyak di Aceh itu kan ada pemerintah yang ingin menggalang katanya, terus dan orang-orang luar yang ingin menggalang dana ke Aceh kita menggunakan KTP. Enggak, Iya, apakah sebenarnya itu. bukan kayak ini yang mau ngeklaim bantuan tersebut, warga yang mau ngambil bantuan harus memiliki KTP katanya, bukan yang mau menggalang. Nah, terus kalau tunjukkan KTP, Orang mau kebanjiran kata gue mah, iya nih kita kebanjiran nih. KTP hanyut, KTP-nya ada di lemari, hanyut, bangun hilang. tidur udah hanyut. Enggak, ini emang politik Indonesia tuh hancur. Kayak ini yang dari Elon Musk apa? Wifi Starlink Starlink kan, selama aja dikorupsi kan ya, dipungli kan. Nah, kalau pemerintah ingin membuka dinas untuk masyarakat kan saya gini, itu apakah ada kemungkinan besar manipulasi data atas bantuan sosial tersebut? Kalau misal manipulasi data itu sebenarnya nggak ada. Harusnya misal kalau udah punya KTP itu kan data diri udah disimpan di sistem. Data itu kan udah disimpan sama negara. Sedangkan nicknya orang-orang satu Indonesia kan nggak mungkin sama. Setiap daerah juga kan angkanya beda. Terus kalau misal mau dapat bantuan, terus yang ambil bantuan donasi itu harus nampilin KTP, kenapa nggak harus dari datanya misal dari RT apa kepala desa, kan bisa. Itu kan kalau datanya masih ada, Mas. Masih ada, kalau data yang nggak ada gimana Mas? Jelas-jelas yang ditampilin di media juga kan, yang jadi geram para netizen kan, ditampilin media kan Aceh bener-bener ke rendam air semua tuh, banjir bandang sampai truk juga numpang ke truk yang lain, intinya parah lah. Otomatis kan orang buat nyelamatin diri aja kadang kan nggak sempet, apalagi buat nyari dokumen buat disimpan kan, gitu aja. Kalau misal susah kayak gitu, mending misal nggak usah RT lah. Kayak misal kayak gitu kan kita nggak tahu RT-nya itu masih ada apa enggak. Nah itu mulai guys, jadi mohon maaf, udah RT-nya masih itu kalau enggak juga kita nggak tahu kan. Nah ini aja bahas yang ini, yang Starlink itu kan dipungli per jamnya juga 20.000 itu di edaran di sosmed. Intinya ada lah viral, katanya dipungut biaya 20.000 per jam, padahal dari sononya gratis kan. Lah ada satu pihak, nggak tahu dari pihak mana, katanya ngeluarin kayak omongan diambil pajak, diambil biaya sekian tuh buat isi ulang pulsanya, sedangkan katanya Starlink itu udah pakai pulsa karena langsung dari satelit. Menurut Mas bener nggak itu? Saya kurang tahu nih, kurang mengikuti juga berita. Kalau misal urusan pungli itu kan kita nggak tahu lah itu buat apa sebenarnya. Soalnya kan kita hidup di Indonesia udah tahu lah, Ya udah umum lah, udah umum masalah kayak pungli, korupsi itu kan udah paham. Ada internasional berarti. Iya, udah terkenal lah Indonesia. Kalau misal masalah kayak gitu kan harusnya kan pembayaran, terus ibarat tagihan bulanan yang tiap bulan itu kan dari pihak Starlink-nya sendiri. Sedangkan kalau misal pihak Starlink-nya sendiri itu kan nggak mesti menetap di Indonesia terus. Harusnya kan ada perwakilan dari pihak orang Indonesia, ibarat jadi admin. Kayak di IndiHome itu kan ada admin. Dengan kayak gitu kan dapatnya kan pesannya itu kan ada yang tagihan online, apa lewat Darwili, apa lewat kita top up itu kan bisa. tapi langsung dari pusat itu ke asal itu jaringan gratis yang nggak perlu diisi ulang gitu. Tapi jaringan dari satelit katanya. Nah yang dipermasalahkan itu kan tarif 20.000, sedangkan dari satelit itu benar-benar gratis. Dari yang ngasih pun, dari Elon Musk-nya pun dia nggak mengut biaya, emang dibutuhkan gratis buat yang terperang di sana, buat Aceh. Nah itu kan berarti kan para oknum itu kan berarti kan bisa mengambil kesempatan di tengah-tengah bencana. Itu berarti kan memang orang sebenarnya negara ini yang satu karena pemimpin yang rusak, yang kedua juga karena ya orang-orangnya juga menurut saya. Iya, bisa dikatakan
ya bener kata anak-anak muda sekarang hidup sekali tapi malah jadi WNI gitu kan. Bener, saya setuju kalau gitu. Mohon maaf ini jangan ditulis. Agak pelanggaran juga ya. Disiplin lah, apa lah. Pelan-pelan. Kita juga negara ini kan demokrasi, kita juga berhak tuh ngomong tentang negara. Terus Nas gimana kayak kamu tahu gitu? Harusnya misal kita logika aja kan, misal ada bencana, apalagi kan banjir bandang, otomatis listrik mati, Ya, wah, elektronik itu padam lah. padam, terus kayak Sinyal juga. sinyal, terus banjir bandang kan yang kita utamain ya udah diri kita sendiri, nggak mungkin kita mau banjir kita nyari HP lah. Mungkin kalau misal kayak gitu tuh harusnya kan yang punya alat-alat elektronik itu orang-orang besar kayak pemerintah, satu tinggalnya di pusat kota, ibarat di pusat kota rumahnya besar-besar tinggi-tinggi, itu kan punya mungkin dari pemungutan biaya itu yang katanya pajak buat Starlink itu ya buat dari pemerintahannya sendiri. Ya buat ya lari ke oknum juga ya. Yang namanya pungut itu kan berarti udah nggak bener ya, pungut liar. Nah, ya intinya kita cuma ini kita cuma berpendapat berarti sendiri. Kita juga nggak tahu apa namanya medan di sana yang siapa orang kita nggak tahu sampai sana. Intinya ya dari kita semua intinya try for action akhirnya semoga lekas membaik dan pulih dan berjalan banget buat semua korban lah. Semoga keluarga yang terkena bencana bisa sabaran sabar. Bahas balik lagi ke kuliah, kita muter lagi ini ya, kita mahasiswa kita tuh maba nih, kita maba berdua maba nih, kos kita maba, jadi kita tuh masih bisa dibilang newbie lah, bot banget nih masih kuliah. Kita buat UI kita disuruh bikin daftar pustaka, kita pusing nih. Nah ini kita mau nanya sama yang udah suruh gimana mas, kalau kan yang menjadi permasalahan dosen sama mahasiswa sekarang kan perkara AI ini udah AI asik nih. Kita bikin makalah nih AI, jangan dosen katanya punya intinya ada web tersendiri tuh, bikin apa itulah buat AI detektor gitu. Lah kalau kita proses bisa buat makalah ketik per kalimat kan otomatis waktunya nggak bakalan 1 hari 2 hari lah ya kan. Makalah tuh ya banyak harus pendahuluan. Jangan dosen katanya punya intinya ada web tersendiri tuh, bikin apa itulah buat AI detektor gitu. Lah kalau kita proses bisa buat makalah ketik per kalimat kan otomatis waktunya nggak bakalan 1 hari 2 hari lah ya kan. Makalah tuh ya banyak harus pendahuluan, ada kata pengantar lah ditambah lah. Kalau kita cuman bukan satu makro doang ya, nah kalau kita copy paste dari jangan kata dosen, kalau kita copy paste dari AI walaupun ada sumber daftar pustaka, ntar kita parafrase di AI, hasilnya tetap AI juga, AI detektor tuh bakal masuk. Solusinya mas, kita udah pusing mas. Untuk masalah misal perkata terus kritik dari website AI itu sebenarnya gampang. Itu yang kritik itu kan biasanya tulisannya bawahnya ada merah. Oh, yang garis gelombang merah itu di bawah Ya. kalimat ya. Kebanyakan kalau misal langsung copy paste, misal kita tempelin di Word, kalau misal dari AI belum ada yang diubah, itu langsung merah semua. Kalau penyebutannya salah, Iya. formatnya gitu lah. Tapi kalau misal habis ibarat 3 kata aja kita selingin dari kata kita sendiri apa ditambahin, itu otomatis belakangnya langsung nggak merah. Berarti udah lebih manis lah. Iya. Manis. Berarti ya bener kayak kata teman saya juga gini mas. Misal kita kalau misal nyari materi di AI nih, misal buatkan materi dari buku tersebut kan keluar nih materi, kita copy, kita paste di Word. Kan biasanya ada strip mas dari PPT, mungkin juga ada strip yang panjang kita. Katanya kalau kita cuma ngilangin tanda-tandanya itu pun udah mengurangi dari AI tersebut. Iya betul. Soalnya kan misal yang bikin 1 orang,
buat masukin ke Google kan ada isinya juga. Ya, Kalau misal kita copy paste kan ibarat kita nyuri hasil dari orang. ini plagiat, Plagiat. plagiasi lah gitu. Tapi ini mas, di kampus saya ada satu masalah. Jadi dia tuh kan disuruh bikin jurnal artikel lah. Nah terus pas lagi bikin dia mengaku sendiri katanya saya nggak contoh AI, saya pure dari pengetahuan saya sendiri. Tapi pas dikumpulkan itu dosennya itu mau ngasih tahu kepada kalau mahasiswa menurut saya ini kuliah semua mbak. Nah sedangkan dia punya buku dan kalau ada 300 lebih baru teman-temannya ada apa namanya, ada sanksi lah, ada bantuan sanksinya. Terus dia juga seperti apa video. Nah semua udah berarti tapi karena hasil akhirnya dari itu nah itu gimana maksudnya? Apa emang pemikiran kita ini AI? Apa AI yang salah? Nggak mungkin gini Del. Dari bahasa AI kan bahasanya pakai bahasa akademik, bahasa formal kan. Dan jangan kita bikin makalah itu kan masuk academic writing lah, bukan akademik yang sebenarnya ya dan 12 kalau kita pakai bahasa akademik di AI detector bakal seperti soalnya bahasanya pun sama yang dipakai. Kalau kita mungkin pakai bahasa manusia yang bahasa kita pakai sehari kalau kita bisa bikin ke makalah nggak ini dong, artinya nggak cocok dong. Kan kita pakai bahasa aku kamu gitu kan nggak agak bagus lah buat nggak makalah. Tapi pernah mas saya mas kan saya bikin makalah. Nah terus aku masukin ke aku saya lagi dia di kan bahasa sendiri. ya Gua campur gua cantumin ke ini web yang cek AI itu. Nah ke beberapa web itu hasil akhirnya tuh beda-beda. Ada yang 20%, ada yang 60%. Nah itu saya bingung. Ini kalau buat bikin pakai yang ini, tapi kalau dokternya pakai yang ini, apa aja dong? Iya. Kayak gimana sih caranya? Padahal kita udah buru-buru udah para fase, terus udah dicek semua biar kayak kita cek tuh di beberapa web ada yang beda-beda hasil akhirnya. Kalau misal untuk masalah pengecekan kita copy paste dari AI itu benar dari kata Mas Rafi tadi, mending kita pakai bahasa kita sendiri. Otomatis kalau misal pemikiran mahasiswa baru, kalau misal bikin kayak gitu kan mending pakai bahasa baku sesuai akademik, soalnya kan tipenya sopan santun. Tapi kalau misal kita pakainya bahasa akademik, kita pakai kata baku, itu kebanyakan taunya dosen kita dari AI. berarti intinya harus 50-50 lah antara bahasa akademik sama bahasa sendiri lah. Iya. Tergantung apa yang dibahas. Jadi akademik writing itu juga sepenuhnya bahasa formal. Ya soalnya dari pengalaman saya itu dosen pernah bilang katanya kalau misal bikin artikel beberapa kata itu diselingin pakai bahasa kita sendiri itu nggak apa-apa. Ya, kayak yang gua ngomong Del, harus 50-50, nggak bahasa tuh nggak kaku banget, harus baku. Soalnya dari temen gue juga pernah bilang kan, kalau lu mau seusaha apapun kalau lu pakainya bahasa akademik ya bakalan AI itu bakalan tetap ada, soalnya AI juga pakai bahasa itu lah. Cara kita buat ngurangin itu ya mungkin bener kita harus ngurangin tanda-tanda dari AI. Ciri khasnya dari AI itu biasanya ini pengulangan kata, kayak misal sehari-hari, terus kayak ya intinya kata-kata berulang-ulang itu yang ada kata yang ada stripnya itu. Nah itu kita kalau kita ganti itu aja, misal berhari-hari nih, sehari-hari deh dia melakukan aktivitas sehari-hari, nah kita hapuskan stripnya terus kita ganti kalimat jadi keseharian, dia melakukan aktivitas kesehariannya gitu. Itu udah mengurangin agak banyak kayaknya, soalnya udah beda bahasa, udah beda kalimat. Intinya ya simpang siur lah ini ya,
dari gua sendiri kuliah nih kan, gua sendiri kuliah yang di akhir-akhir semester 1 ini gua belum menemukan bener apa salahnya di mana. Sebenarnya gue ngambil itu salah bener, belum ada keseriusan gitu mas, kayak apa ya, masih kadang masih dan jadi kan pribadi kerja kadang kepikirannya gini mas, kalau kerja kepikiran tugas, kalau kuliah kepikirannya kerja gitu. Itu kebanyakan mahasiswa baru emang kayak gitu. Dari saya sendiri aja jujur, semester 1 IPK nggak ada 3. Berapa Mai di bukannya sekarang nih? IPK IPK masnya berapa nih semester 1? dari IPK dari semester 1 sampai semester 5 itu bahkan belum ada 3. Berapa? Semester 1 itu 2,7, Mantap banget. semester 2 2,8, Ya, ada peningkatan 1 lah, 1,1 lah. semester 3 2,9. Ya, naik lagi 1 lumayan. Komal. Yang paling gede itu semester 4 Berapa tuh? naik cuma 0,05. Mantap banget. Udah. Jadi contoh teman-teman. Udah. Kita lagi tadi bahas IPK ya. Ngomong-ngomong kok bisa IPK masnya tuh jadi segitu tuh gimana mas ceritanya mas? Dari semester ke semester. Pasti ada penyebabnya apa? Ke masalah percintaan biasanya lah, biasa lah, cinlok lah ya. Pekerjaan, Apa masalah pekerjaan, apa masalah eksternal hidup, apa. terus kenapa juga bisa naik? Untuk masalah IPK terus nggak ada 3, soalnya saya pertama tugas itu satu semester kan per matkul biasanya dikasih 8, terus saya kosong 4 nggak saya kerjain. Oh, capek apa malas? 1 pusing, 2 itu kelas Sibuk. ya Apa? Ada lah ini kesibukan, ada lah mungkin secret lah kesibukannya yang tahu. terus Oh, ini ngomong-ngomong orang ini tuh ini pengacara dia, pengangguran banyak acara. Ya intinya jangan ditiru lah dari sisi keburukannya mungkin yang tadi kita itu jangan ditiru. Intinya kita itu ngambil motivasi itu nggak harus dari motivator, nggak harus dari orang yang baik, kita juga bisa ngambil dari pengurus baru. Karena kadang orang yang udah lewatin kehidupan yang buruk itu lebih bisa kita tanyain sebaiknya gimana, ya lebih bisa ngasih solusi lah. Ada pepatah mengatakan, Apa nih? janganlah mau tahu meremehkan sebuah nasihat walaupun itu dari anak kecil. Kira anak kecil. Iya, selagi itu baik, ternyata dalam kehidupan. Nah ini di ngomong-ngomong kehidupan nih, kehidupan di Indonesia nih, udah katanya kan Indonesia nggak maju karena orang-orang itu sibuk. Intinya mabuk agama, mohon maaf bukan. Ya omongan kita emang agak kontroversi, cuma kayak orang ya agama tuh, jalan agama tuh kan suatu kewajiban setiap manusia lah. Ya, agama apapun dia wajib lah. Nah, kesimpulannya Indonesia sedang mengalami krisis otoritas. Yang enggak, ya agama itu wajib dijalani, cuma kan yang enggak baik itu yang fanatik. Yang enggak fanatik ya mas yang kayak dari komunitas mungkin petinggi agama kayak kemarin yang mengeluarkan statement. Kenapa Anda begitu peduli mengembalikan ekosistem awal? Itu kan udah melenceng dia dari agama sendiri, kan suruh menjaga alam kan, terutama dari Islam juga artinya apa? Keselamatan kan. Nah, dari pertanyaannya kenapa mengembalikan ekosistem awal, jelas-jelas ekosistem itu bagi alam kan pentingnya nggak Del? Pentingnya nggak? Karena sumber potensi oksigen kita udah berkurang. Dan dia kan petinggi agama nih, disebutnya juga Gus, sampai dia tuh mohon maaf ketua PBNU, pimpinan besar NU kan, ya itulah. Tapi
dia sendiri kayak mempertanyakan hal yang udah jelas manfaatnya apa gitu. Seharusnya yang seharusnya tuh dia sendiri tuh tahu dan tahu bahwa ekosistem itu penting, kenapa ditanyakan gitu. Sedangkan misal masalah ekosistem di Indonesia Ya, itu kan yang jaga bukan dari peting-peting lah, ya tetaplah kita semua orang, masyarakat Indonesia. semua orang. Itu kan masalah dari masyarakat kayak kita ibaratkan masyarakat kecil, bukan dari anggota pemerintahan lah. Maksudnya kan dari peting-peting itu kan harus jadi contoh. Ibarat Ya bener omongannya sih, ada bener juga yang harus dijaga ekosistem gak harus pejabat, tapi gak fair walaupun kita masyarakat ini juga kadang kita merusak lingkungan, kita buat sama sembarangan lah, kita promosi juga merusak ini kan masih polusi udara kan, kayak kita naik kendaraan juga kita termasuk merusak lingkungan, menafik juga merusak. Emang gak fairnya gini, pemerintah harus gitu, tapi kan mereka yang ngatur semuanya kayak pertambangan apa udara kan pertambangan kan kita kayak bakar sampah. Enggak, pertambangan kalau apa namanya kelola dengan baik, setiap warga Indonesia itu apa namanya subur lah, Sejahtera lah. tapi nyatanya Intinya ini deh, kayak beli bisa negeri yang kaya itu cuma sekedar nama doang, kekayaannya yang udah lari ke warga pribumi. iya kan katanya pemerintah juga ingin membuka donasi kan iuran yang itu nanti jadi Jadi ya tapi kan korupsi masih dipegang pemerintah. enggak, berarti kesimpulannya nih pemimpin kita bukan moderat. Moderat Jelas kalau menurut saya, gua nih nggak setuju. bukan moderat satu. Ya terserah menurut kalian gimana, itu ya gua mungkin gak moderat. Ini- Kenapa gua bilang gak moderat? Pandangan kita ya guys. Ya pandangan kita nggak usah dijatuh. Kalian juga boleh berpendapat peran kalian berapa gimana ke pemerintah Indonesia. Kita ya kenapa gua bilang gak moderat ya, karena dari sekian banyak oknum itu mereka memikirkan kepentingan individu dia sendiri, sedangkan dengan tanggung jawab dia ya mengatur semua rakyat kan. Ya nggak fair aja. Gimana ya? Kalau susah, kita mau debatin kayak gimana pun nggak bakalan kelar kemarin. Yang ada tahun ke tahun makin parah, gue yakin. Kembali lagi ke topik awal. Menurut Mas gimana tadi terkait ya ekosistem ya? Ya, Nah kan sedang di Indonesia itu kan sedang mengalami krisis otoritas. Banyak ulama atau bukan ulama sih, lebih tepatnya yang Gus. Dia hanya memiliki label enggak. Pengertian gue dulu apa nih? Gus. Ya, Dia tuh kenapa orang bisa dipanggil Gus? menurut saya kenapa orang bisa dipanggil Gus karena dia memiliki ini julukan dari bapaknya karena bapaknya seorang kiai. Sedangkan Gus itu kan dia belum bijaksana karena orang yang bijaksana itu dikatakan oleh umur 50 tahun ke atas. Sedangkan itu sekarang tuh masih umur 20-an. Dia hanya memiliki segelintir atau sebuah pemahaman kecil tapi menjadi sebarluaskan dengan kata-kata public speaking bagus. Di public speaking bagus walaupun isinya salah tapi penyampaian yang benar. Penyampaian tuh kayak dapat dipercaya. Mungkin dengan SDM kita yang banyak yang fanatik itu gampang ke distract dari kata-kata mutiara, kata-kata hal Kata mutiara, kata-kata hari ini. kata-kata hari ini apa mas? Iya, Kata-kata lagi. Enggak. Jadi, masnya mungkin dari sekian banyak. Ada yang masih kalau saya pribadi saya agak nggak tuan kan. Saya pribadi kurang suka. Kalau masa ada satu toko mungkin toko yang namanya kayak motivasi ataupun apa gitu. yang bisa jadiin motivasi bukan masalah kita tinggal di Jawa Tengah apa di Pemalang apa dekat Pekalongan Ya, itu kan kita lihat
contohnya yang terkenal itu kan yang terkenalnya itu kan Habib Lutfi Ya. Itu berarti Habib ya, beda dengan ya itu kan banyak keturunannya, sedangkan walaupun dia ibarat kan Pekalongan itu kan bukan kota besar kalau misalnya dibandingkan sama kota-kota lain, tapi kenapa banyak ibarat ulama-ulama besar yang percaya, yang berguru sama Habib Lutfi. Soalnya walaupun dia dari ibarat ulama petinggi besar dari tokoh Islam, tapi dia netral. Jadi ya intinya bisa dikatakan ya moderat lah, di tengah-tengah lah, nggak fanatik kanan atau fanatik kiri ya. Bisa juga itu. Tapi ya mungkin masih banyak tokoh-tokoh yang lain itu yang saya kurang tahu aja, kurang mendalami. Nah, terus dari Habib Lutfi yang masnya kayak termotivasi lah. Yang bikin saya termotivasi dari misal contohnya itu Habib Lutfi, walaupun dia ibarat tokoh ulama besar, tapi sama masyarakat kecil itu masih mau membantu, nggak lihat padang bulu lah. Kayak Mas jual apa Mas? ST. Yang mana itu? Jual Yang apa? mana itu? Yang mana dulu tuh? Ya, jangan terlalu jelas. Yang Ntar banyak yang nggak terima nih. Yang Banyak mana? demo. Demo lu bentar. Demo. Oh iya bahas demo. Nih ngomong demo nih. Tekan segitu. Iya. Itu lanjut keras. Enggak, maaf. Enggak. Mohon maaf buat kita nggak bermaksud, kita cuma kita ngobrol aja ngobrol. Ya orang lah ngobrol lah. Masalah demo. Ya mungkin ada benar juga, ada yang mereka nggak terima karena mungkin ya. Nah dari dua pihak tuh salah semua nih. Ada salahnya. Ini ada saling ada kekurangan lah. Nggak cuma salah pihak doang dari ya mungkin dari pihak stasiun TV-nya keluarin informasinya itu secara apa ya, cara belak-belakan lah akhirnya pembahasannya itu kurang baik aja didengar jadinya dari sisi apa namanya sisi yang dikritik merasa tersentuh ya. Cuma yang dikritik kan salahnya sih cara menanggapinya mungkin. Sedangkan yang bikin kerja dapat info itu juga iblis. Justru itu membuat acuan lebih baik. Kalau kita bahas beneran masalah tuh nggak ada kelarnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang benar apa mas? Untuk masalah demo itu kan nggak mungkin yang ikut demo orang satu Indonesia, Ya lainnya berapa lah yang terasa. soalnya ibarat orang Indonesia itu ada yang atulah sama problem di negara. Itu kalau yang insider, kalau yang apa yang di dalam namanya insider ya, bukan pernah dengar apa lupa itu lah. Intinya ada orang yang di dalam sama orang yang di luar. Kita kan emang di luar nih. Menurut Mas gimana pandangan iblis bisa yang tadi baca demo yang melakukan tren? Nah, itu kan manusia yang mungkin ya pernah di pondok tuh banyak yang komen, banyak yang apa ibu bisa ya. Sedangkan ketika ada penyiar agama dia melakukan pelecehan mencium anak kecil, tahu? Yang kemarin, Iya. ya. Kita nggak Jangan nyebut merah. nama aja. Kita nggak sebut nama, kita cuma ya cukup tahu aja lah. Cukup tahu Mungkin aja. Nah, dari kalian udah pada tahu lah. dari situ bisa dilihat mas perbandingannya ketika sisi dia satu sisi baik yang terima, tapi ketika dia melakukan pada sisi kelima jadi mas benar-benar kayak jangan ada yang beragama itu melakukan kesalahan, tapi yang di sisi yang melakukan itu pada sisinya itu Kayak orang-orang Indonesia walaupun ibarat contohnya kayak saya lah, itu kan nggak terlalu ibarat deket apa ikutin soal agama lah, tapi kalau ibarat walaupun kita asuh, kalau bisa lihat kayak gitu, itu kan yang ngelakuin kayak gitu kan itu kan ibarat tokoh besar lah di agama.
apalagi itu dari pihak pondoknya itu sendiri yang lakukan kayak gitu. Artinya itu kan bukan sebagai contoh. Makanya orang pada demo, kenapa ibarat pengasuh di pondok pesantren itu ngelakuin kayak gitu ke anak kecil. Kalau misal di agama Islam itu kan ada yang muhrim, ada yang enggak. Walaupun itu anak kecil kan bukan muhrim dia. Berarti intinya ini Mas, kalau dari omongan Mas Bram ya, berarti kan yang melakukan itu tokoh besar, makanya pengaruhnya itu luas. Kalau mungkin yang melakukan dari orang kalangan biasa ya mungkin tidak di ini doang, sesuai hukum undang-undang doang kan, itu kelar nggak ada pembahasan dalam rame bilang gitu. Ini tergantung dari tokoh sama besar lah. Kalau tokoh besar ya pasti pengaruhnya lebih luas, harus bisa banyak dan ya intinya kita itu jangan terlalu, ya mungkin kalau kita kagum ke orang ya, atau kagum karena paras lah, kagum karena peran, kagum karena pemahaman, ya jangan terlalu fanatik lah. Kita tetap harus, ya kita harus punya pendidikan itu, kita harus bisa baca apapun pendidikan itu lagi bener ya ikutin aja diri sendiri, nggak usah fanatik ke orang lain. Berarti kesimpulannya setiap orang tuh harus memiliki prinsip, guys. Prinsip ya, Prinsip hidup. prinsipnya apa Mas? Iya mas, prinsipnya mas ngomongin. prinsipnya. Iya. Ya ada iklan lewat kan, kita di tempat umum jadi kita harus maklumi lah, kita juga di sini ya apa, Brian, bahasa Jawanya Brian itu harus Berbagi. Nah, kita di tempat umum ya kan, kalau kita belum punya studio nih, gimana ada yang mau ngabang nih studio biar kita channel ini gas dan channel tugas bisa kan, Harus moderat nih, jadi kalau ada orang lewat kita nggak boleh marah-marah. iya Ya, soalnya kita juga salah di tempat umum gitu loh. kita salah juga orang kita dibeli Iya. Bayar. bayar. Itu gue mas, prinsip mas sama. Prinsipnya berat. Walaupun Banyak lagi barat nih gue dengerin dari tadi kalau nih, misal Mas. anak muda itu kan jarang ngelakuin yang harusnya dilakuin, masih di jalan yang salah. Kenakalan remaja Soalnya kan masih remaja mau dewasa, Cari jati diri ya. iya itu mencari jati diri. Kayak pepatah itu kan bilang muda cuma sekali, ya, harus dinikmati. tapi kalau nikmatinya terlalu berlalu sampai tua Mas, kadang kan ada kenakalan yang sampai tua, kayak ya mungkin misal mohon maaf ada yang suka mabuk. Kalau mabuk tuh masih bisa berhenti kalau sakit lambung lah, bisa lambung atau ginjal, orang bisa berhenti karena sakit mati kan. Ada penyakit yang satu nggak bisa sembuh, atau main cewek Iya. Kalau masalah main cewek itu ya kan, penyakit dari moral kan, Bawaan. bawa aja lah, bawaan diri sendiri. iya kan, Kepribadian. moral sendiri kan. Ya. Kalau yang gue bilang itu ya main cewek itu nggak bakal bisa sembuh juga. Kalau lu masih punya duit, lu masih sehat, kalau udah watak nih suka sama cewek, lu mau punya bini empat, lu dijual bini empat gitu, terbaik. Kalau menurut mas bullshit gak mas? Apa ya? Kalau orang tuh bakal berubah ketika menemukan pasangan yang tepat. Ya kalau misalnya itu nggak selalu, Enggak, nggak selalu dari pasangan, mungkin dari tiba apa dapat hidayah. enggak. Orang tuh kalau kita bahas pasangan, kadang kita berubah tuh cuma kamuflase. Bener gak? Kamuflase bukan pasangan doang. Mungkin. Nggak mungkin, kebanyakan kayak gitu. Contoh nih, lo sama pacar lu nih, sama pacar lu gak boleh ngerokok, di depan pacar lu gak pernah ngerokok, lupa gak pernah ngerokok. Udah pas
pas gak lagi sama pacar lu lalu cuma temen kan rokok itu cuma kamuflase doang yang bisa merubah kita tuh cuma diri sendiri sebenarnya. Ya kalau kata ini doang kayak kita pikiran kita hidup kita pengen gitu berarti kita harus berubah diri kita belum bisa berubah nggak bakalan lu mau dapet cewek yang sampai sebelah apapun yang bisa gitu apa terus dia nyuruh berubah ya cuma kan pasti doang yang bisa berubah di hidup ya kita nggak bisa jadi cewek yang mungkin dari pasangan kita begitu cuma berubah kepribadian kita doang yang tadi kita ya saran ada sosok yang ada bisa sopan gitu ya di atas kemarin-kemarinnya cuma kalau belum kepribadian apa ya personal ya ya personal ya jadi sendiri kalau kata-kata yang tadi kan orang bisa berubah ketika bertempatnya tempat tai. Itu cuma kontes orang yang pengen diri doang lagi deketin cewek tau lu lagi deketin cewek di share ke ceweknya biar cewek tuh mau oh ini berarti dia mau berubah nih gue harus terima dia nih kata-kata pemanis Kata-kata buaya bos. buaya darah buaya air asin apa tawar ini jadi buaya darah buaya buntung gitu jadinya ya hati-hati lah buat para cewek di luar sana ya jangan ya tapi jangan menilai cowok tuh dari covernya dan pada dasarnya manusia itu dinamis manusia berbeda ngomong-ngomong soal cewek nih Mas Bar udah ada cewek belum nih? Sekarang ya ada lah. Ada nih sekarang ada ceweknya apa nih termasuk support system apa teman hidup apa emang tujuan hidup nih buset nanya dalam banget Lebih ke masalahnya sebagai tujuan atau pilihan mentor. mentor apa tuh tipe apa lagi baru bener nih mentor nih mentor apa nih mentor tuh kan pengajar ya Pengajar. Cuman selalu ngingetin lah ngarahin. berarti kalau hidup Mas Baru udah terarah ditinggalin nih berarti nih kalau sekedar mentor nih buset jadi itu nih kita kalau pacaran nonton bisa bahaya Enggak bercanda doang orang-orang nanti. Jadi intinya ya kalau kita masih proses hidup sebaiknya jangan pacaran dulu. Sebaiknya yang belum, yang udah ya udah lanjut jalanin aja. Kalau mungkin bisa saling support ya nggak apa-apa. Kalau yang belum nggak usah maksa buat nyari banget. Itu kalau nyari pasti ya kira lu itu doang. berpacaran untuk Iya betul. Yang biar baik mah mancing lah, ayo mancing. Hobi Mas Baru apa nih? Kalau kita nih mancing nih, kita udah mancing. tadi barusan nanti Kita udah juga tadi habis mancing. Hobinya apa nih? Main motor kah? Apa? Tuh kan banyak. kah Judul itu bukan hobi. Tuh, balik lagi ke judul nih. no judo tuh judo tuh bukan hobi ayo mas Kegiatan. Kegiatan kagak. mantap Berarti apa nih? Hobinya apa nih? hobinya yang hobi banget tuh yang paling seneng Itu berbau sama otomotif lah. Otomotif tadi cowok bengkel nih. Anak-anak otomotif. Mainnya apa mas motornya? Standar aja. Nggak mungkin. kirian mainnya pasti Kalau kepalanya udah gondrong, semi bulat gini, nggak mungkin motornya standar. Kirian tuh kalau magic tuh. Iya nggak? kan kita nggak tahu posisi dia seperti apa Udah tahu. ya kan dia tahu kita nggak tahu Itu ada ini. Data-datanya nih. ayo mas ya tadi kan sini naik beat Naik beat. nah itu Biasa lah. kirian nggak mas Kalau musim hujan, yang motor modifnya nggak dikeluarin kan. Takut apa? Kotor. Lapnya lap juga mahal. Pakai apa nih? makanya pakai ini apa Sutra kali. Sarung BAS, sobekan BAS. kita udah malam gini nih, motor ya.
jam perawan. Jam-jam perawan nih kalau udah jam 12 ke atas, gue bilangnya ngaco. Iya. Ada absurd. Party. Ya, jangan. Itu urusan Moralitas. Ada yang ngobrol mas, silakan keluarin dari semua. Oh, selain tadi tuh saya sempet mas lihat mas tuh si yang knalpot ya. Ya, Barusan banget ini. ya tadi pas jalan ke sini sekalian. Fun fact-nya nih, sebelum dia datang ke podcast kita kan di tempat kafe. Dia sebelum datang ke sini, dia cewek kenapa di depan? Nah, itu apakah dari penghasilan samping dari Tapi jujur kan mas, nasi harganya biasa orang-orang Facebook kan biasa lah. Belantik, buka belantik, ke belantik sapi. Itu jujur. Jujur. Sejujurnya. Sejujurnya. Iya, ya kita ngobrol ini juga gak ada pembahasan nih, kita langsung ke itu aja. Yang aneh-aneh kadang juga keluar nih. Kita realita kadang. aduh Kayak tadi dari masuknya itu kan bahas masalah cewek ya. Cewek, iya. Apa nih? Itu buat anak-anak muda mending jangan cari lah. Jangan jangan mana cewek. cari tapi dicari. Maksudnya jangan cari. Mending kita fokus sama yang di depan kita dulu. Apa nih depan gua, apa ini? Fokus dulu ke apa ini? Yang kita jalani. Oh yang kita jalani. Cita-cita dan harapan. Betul. Tapi nggak semua orang punya cita-cita kayaknya. Ada orang yang cita-cita cuma sekedar hidup, ada pasti kan. Dan mesti semua orang itu bisa berdua. Ya, tapi nggak semua. Contohnya itu saya punya teman. Siapa? Ada nih usaha sendiri. Itu bilangnya itu dulu nggak mau kuliah. Bilangnya itu nggak mau kuliah. Buka nih Bang. Karena apa faktornya? Katanya kuliah itu cuma pusing. Emang pusing. Yang gue jalanin kan pusing emang. Terus misal kita mikir cuma pusingnya doang, kalau misal masalah tugas itu semua pusing. Kalau kita nggak nyoba, Kerja juga pusing. kerja juga pusing. Semua kegiatan itu ada keluh kesahnya lah. Setuju. Tapi kalau misal kita ngejalanin, ibarat kayak kita yang di sini itu kan pada mahasiswa lah, pada ngejalanin kuliah. Kalau misal kita jalanin, ya udah berproses aja. Ada tugas, ya udah dikerjain, bisa nggak bisa. Dosen bakal memaklumi. Semua orang kan punya bidang masing-masing. Ya, Tapi kalau misal kita dikasih tugas nggak dikerjain, itu bakal kena ibaratnya ke kita lagi sendiri. nah, yang dikatain Bang Korka benar juga. Gue dulu juga sempat, ya Mbak, dulu awal lulus sekolah, selain itu cuma kerja. Dan gue kan lulusan SMK. SMK kan sekolah orang kan berjuruan. Berjuruan kan berarti kan umumnya anak SMK lah. Tapi pandangan ke PT udah kerja gitu. Nah, ada suatu musibah yang gue alamin, gue tuh mengidap kan dok buta warna. Jadi gue nggak bisa masuk PT kan, gue kerja selama setahun, kerja pelayanan ringan, kerja selama setahun. Nah, mak gue juga kuliah, terus oke deh gue coba daftar, kuliah, pusing juga emang bener-bener pusing. Dan gue baru tuh temen dari kecil, dari kita masih bocah, masih lulusan, masih kecil, Sekolah, sekolah, jadi dia teman satu desa, ya saudara, masih saudara juga. Dan sampai sekarang kita masih bareng ini, dia juga kadang bantu tugas. Ya, tapi banyak lah pengaruhnya lah. Dan buat yang mau kuliah jangan takut pusing, karena kalau lu coba nggak bakal ini nggak tahu dari mana? Ya, takut itu tidak bisa dijawabkan. Itu wajar.
lawan ya. bisa dilewati ketika kita tidak melakukan sebuah ketakutan itu, kita tidak akan melewatinya. Berarti ini ibarat dan kita mau melewati jalan yang gelap kemudian kalau kita lewati kita udah nggak takut. Iya benar. Waktu terus berjalan ya, tapi kalau kita cuma mengalir mengikuti waktu nggak ada habisnya, bukan nggak ada habisnya sih. Takutan itu nggak bakal bisa kita lewati. Kalau kita bilang itu mengalir, contoh styrofoam berat. Kayak contoh misal sampah di sampah ngapung kan di air, ada yang maju nggak tahu kemana, jadinya ya mengalir itu kita dayung juga. Kayak kita naik kapal nih, naik perahu alam jeram, kalau kita nggak ngarahin juga kita nabrak batu, kita jangan ngelam di tengah jalan kan. Nah, mengalir itu kita harus tetap mengarahin. Ya kadang kita nggak bisa ngarahin diri sendiri, kita bisa minta arahan ke orang kayak Gus Barok karena dia lebih tua dan pengalaman dia lebih banyak gitu kan, gue bisa banyak nanya dan tahu lah. Itu ada saran, dia kita Saran, kalau dikasih saran doang terus kita cuma iya tapi nggak ada aksinya, nggak ada sama aja, mending jadi batu aja di jalannya. Tapi ada ya kali ya orang juga, ada nggak contoh? Gue biasanya banyak contoh nih jadi ya. Kalau gibah pinter nih, ada nggak contoh yang dikasih saran cuma iya cuma nggak ada aksi gitu, tetap aja gitu. Banyak teman. Siapa lagi temen ada penasaran gue. 1, 2, 3. Temen yang mana? Temen kuliah kah, temen rumah kah, temen di motor kah, Temen bengkel kan. Buat saya sendiri tuh mudah bergaul. nggak selama muda lah. Nongkrong di sini ya udah jadi teman, nongkrong di sini jadi teman. Jadi kita banyak pengalaman lah. Contohnya misal dari sini pergaulan di sini suka mabuk-mabuk contohnya. Tapi kalau misal diri kita nggak mabuk, ya udah sesuai sama diri kita. Nah ini dia yang buat harus dari Barok punya prinsipnya bener. Dia ngomongin prinsip, gue percaya sama dia. Gue kalau sama dia kan intinya sebelum kita punya kesibukan masing-masing, gue sama dia tuh bener-bener ya duo joli. Bukan lah, gue masih normal. Ngaco nih. Jadi kita tuh best friend forever lah ini ya. Kita semalam berdua lah. Kita tuh kan kadang nongkrong ke sono sini nggak tahu tuh orang mana aja kan. Nah kita tuh juga banyak temen yang suka ada yang mabuk lah apa. Tapi dia sendiri tuh bisa jaga pendirian. Dia tuh sampai sekarang nggak pernah nyentuh hal yang kayak gitu lah ini. Ini ada pendirian pakai tok. Kalau itu memang ya wajar lah. Ya, umum. Itu kan kalau misal masalah kenakalan remaja itu kan masing-masing. Iya. Intinya ini kita sama-sama pendosa, cuma kita beda cara nyitain dosa tersebut. Ada yang dosa nggak sholat, ada yang dosa patungan, ada yang slot, ada yang mabuk. Kalau yang kalau ada yang bang, teman saya main slot sambil mabuk tinggal sholat bang. Itu apa bang? Ya, itu urusan mereka. Oh itu berarti ya udah hidup berapa? Tahu juga menjalik juga ya jadi jangan sampai ya mungkin ini udah 1 jam ya kita ngobrol nggak kerasa cepet banget ternyata ngobrol 2 jam ya. Awalnya kita kira lama. Oh, dikira masih 5 menit. Iya ternyata cepet banget, udah malam juga. Ada Kita kurang ajar banget. ya sebelum tutup ini ada nggak satu kata buat motivasi Enggak, ini nasihat buat maba aja deh. nasihat buat anak-anak muda Bapak bebas juga. Kalau buat anak-anak muda mau nakal itu nggak apa-apa. Yang penting ya udah sewajar-wajarnya. Ya. Yang penting hindarin ya yang bikin diri kita sendiri, orang lain, apalagi misal
diri kita rugi, orang lain rugi, itu yang mau itu bukan cuma kita, keluarga, terutama orang tua itu kasihan. Walaupun kita nakal, yang penting ya udah kita jaga martabat orang tua. Nah, jadi untuk ya, dan terima kasih buat Mas Garo. Dan udah kita ngobrol sama 1 jam ya. Dan gua akhirin video ini, kita mau ngomong sedikit dari obrolan kali ini. Mungkin ada banyak hal negatifnya, juga ada positifnya. Untuk negatifnya mungkin bisa cuma gua jadiinnya cukup tahu aja lah, ambil sisi positifnya aja, jadi pembelajaran. Dan dari motivasi Bang Bang tadi harusnya udah pada paham kalau kita nakal nggak apa-apa aja, yang penting kita dapat pesan. Dan terutama kita mau minta maaf kalau dalam video tadi, obrolan kita tadi ada bahasa-bahasa yang kurang sopan dan ada yang bahasa kontroversi juga. Satu pihak kita nggak bermaksud, kita ngobrol doang. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.